Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Religi Surabaya, selamat datang di podcast Kosakata. Kali ini kita akan membahas topik tentang disiplin pegawai yang tentu saja sangat berdekatan dengan pekerjaan dan pelayanan publik. Dan sudah hadir bersama kami Bapak M. Arifin SAG MSI selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik sehat. Ya, alhamdulillah ya Pak. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Menurut Bapak, apa sebenarnya makna disiplin bagi seorang pegawai, khususnya di lingkungan instansi pemerintah? Yeah. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus dalam memberikan penekanan pemantapan kepada pegawai, terutama di lingkungan Kementerian Agama Kota Surabaya. Jadi pegawai itu sudah sangat melekat dalam dirinya. Begitu menjadi seorang pegawai itu sudah melekat namanya sebagai kedisiplinan, karena di dalamnya ketika pegawai disumpah menjadi seorang pegawai, dilantik, maka di situ melekat peraturan-peraturan yang menjadikan dirinya disiplin, sehingga sebuah konsekuensi ketika dia sudah daftar jadi pegawai kemudian diterima, maka konsekuensinya adalah dia harus berpegang teguh kepada peraturan-peraturan yang mengatur tentang dirinya, bagaimana dia datang, bagaimana dia pulang, bagaimana dia melakukan tusinya, itu telah diatur. Sehingga apa? Kalau pegawai itu bisa memegang dengan disiplin, maka tujuan daripada sebuah instansi membimbing diri seorang pegawai itu berhasil, karena dia bisa melakukan dengan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau untuk kondisi sekarang nih Pak, bagaimana menurut Bapak dengan disiplin pegawai? Apakah pegawai itu sudah menerapkan atau mohon maaf masih banyak yang belum menerapkan? Itu bagaimana Pak? Ya, tentunya kita masih banyak hal yang harus kita persiapkan, terutama di kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, di mana jumlah pegawai sebanyak 914 pegawai, terdiri dari 565 PNS dan 349 P3K. Jumlahnya sangat besar. Tentu dalam rangka untuk mengorkestrasi dari semua pegawai itu kan tidak gampang. Akan tetapi terus-menerus kita lakukan sebuah pembinaan dan kita menerapkan tentang peraturan-peraturan yang ada. Di dalam peraturan itu telah ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 menegaskan bahwa jika pegawai tidak berlaku disiplin, maka dia akan kena sanksi-sanksi yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu tentu kita persiapkan, kita buat kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menggerakkan pegawai agar selalu disiplin dalam melakukan tugasnya. Karena jumlah pegawai yang besar itu telah menempati tempat yang bermacam-macam, ada di lingkungan kantor sendiri, kemudian di satker, di madrasah-madrasah, dan juga di KUA. Tentu pengawasannya adalah kita memberikan tugas pengawasan langsung oleh atasannya. Maka disitulah dan terus-menerus kita akan mintai untuk pengawasannya itu bagaimana hasilnya, bagaimana kesimpulannya, dan itu selalu kita monitoring. Itu diantaranya. Kemudian Pak, untuk pemberian sanksi ini biasanya untuk penerapan disiplin pegawai, apakah sudah cukup efektif memberikan efek jerah kepada seorang pegawai itu Pak? Ya, penegasan dalam PP itu sendiri sangat jelas. Di antaranya bahwa seorang pegawai ketika tidak absen saja dalam kurun waktu 3 hari yang tanpa keterangan apa-apa, tidak ada alasan, itu sebenarnya sudah diterapkan sanksi. Dan situ sudah
dan tingkatan sanksi itu ada mulai dari sanksi ringan, sanksi sedang, dan sampai dengan sanksi berat. Kita sudah melakukan beberapa hal peneguran kepada pegawai yang diindikasikan tidak disiplin. Misalnya setelah kita lihat beberapa pegawai yang absensinya tidak bagus, kita panggil, kan termasuk teguran lisan. Nah, diingatkan. Nah, kemudian kalau nanti beberapa teguran ternyata belum diindahkan, akan kita lakukan sebuah teguran dengan cara catatan. Nah, beberapa hal yang sudah kita lakukan adalah teguran-teguran secara lisan ini yang baru kita lakukan. Alhamdulillah kita bisa menggerakkan, mengeksplorasi seluruh pegawai dengan jumlah besar ini. Sekota Surabaya dengan jumlah 914 pegawai itu bisa kita gerakkan dengan sebaik-baiknya, dan mereka masih kita nilai masih disiplin. Tentu hal ini harus terus-menerus ada pengawasan. Ya. Jadi kembali lagi bahwa untuk penerapan disiplin itu tergantung dari kesadaran pribadi pegawai ya Pak G? Demikian diantaranya. Oke. Karena memang tadi saya tegaskan bahwa ketika seorang pegawai daftar menjadi pegawai, tentu di situ sudah siap dirinya akan mengikuti peraturan-peraturan yang mengatur dirinya sebagai seorang pegawai. Dan juga ketika proses awal seorang pegawai itu ketika CPNS ada latsar, ada apa dalam rangka untuk menggerakkan kepada kedisiplinan. Kemudian Pak, jika dikaitkan dengan pelayanan publik, seorang pegawai itu kan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau menurut Bapak, seberapa pentingkah disiplin bagi pelayanan publik? Ya, terima kasih. Instansi ini, kantor Kementerian Agama Kota Surabaya terutama, itu kan adalah pelayanan kepada masyarakat, terutama KUA, kemudian madrasah, pendidikan. Maka karena kita ini disebut dengan pelayanan publik, maka di situ harus menunjukkan sebuah pelayanan terbaik. Kita sudah punya jargon ya, pelayanan yang tepat, pelayanan yang transparan, pelayanan yang cerdas, pelayanan yang ikhlas, dan seterusnya ya. Sehingga kita secepat mungkin memberikan pelayanan dan tidak tertunda. Jadi saat itu masyarakat minta pelayanan, diupayakan dan diharuskan saat itu pula pelayanan selesai dan masyarakat pulang dari permintaan pelayanan itu dengan penuh senyum, dengan penuh kelegaan karena sudah terlayani dengan sebaik-baiknya. Dan itu kantor Kementerian Agama Kota Surabaya telah berupaya di antara memberikan pendidikan kepada terutama di pelayanan terdepan, di PTSP, di bagian depan itu dengan berbagai macam untuk berlatih, dilajari dengan detail, senyum, kemudian memberikan kalimat-kalimat untuk sapaan awal. Nah itu ya kita kepinglah yang terbaik, walaupun di sana sini masih kurang karena memang sekian banyak pegawai kita itu mempunyai latar belakang dan background yang berbeda, dari cara senyumnya berbeda. Ada yang gampang senyum, ada yang senyum saja susah kan ya itu. Tetapi tetap kita lakukan hal terbaik untuk memberikan nuansa yang menyenangkan. Nah. Sebagai penutup Pak, apa pesan Bapak untuk para pegawai agar bisa terus menjaga dan meningkatkan disiplin kerja? Ya, terima kasih. Saya Arifin selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada kantor Kementerian Agama Kota Surabaya tentu mengajak seluruh pegawai dengan jumlah yang begitu besar untuk selalu memegangi, kemudian mengikuti instruksi, mengikuti aturan di dalam kita menjalankan sebagai seorang pegawai, tentu menjaga kedisiplinan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga misi dan visi daripada kantor Kementerian Agama Kota Surabaya ini telah dirasakan oleh masyarakat luas, dan juga terus-menerus untuk meningkatkan sistem dan model pelayanan, kemudian juga meningkatkan sarana serta apa hal yang ada di kantor ini kita maksimalkan semua sehingga masyarakat merasa puas dan juga kantor ini dirasakan hadir di tengah-tengah
masyarakat, terutama masyarakat kota Surabaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih kembali, semoga semuanya sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasubag telah memberikan ilmu dan waktunya pada podcast kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan meningkatkan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang terbaik. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.